Terutama kita bicara bagaimana Undang-Undang Minerba itu membiarkan pemerintah bersama DPR merampok sekitar 5.000 triliun lebih hanya dari sektor batubara misalnya. Yang sedang berlangsung adalah bagaimana rakyat dihisap dari swastanisasi sektor listrik. Ekonomi yang membuat amburadulnya ekonomi politik Indonesia, dikuasai asing lah dan sebagainya. Yang ketiga, empat adalah perubahan calon presiden dari warga negara dari orang Indonesia asli menjadi warga negara. Terutama setelah para organisasi ekstra mahasiswa pada bulan Juli tahun 2015 menyerukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu semakin besar, ya, seperti halnya pada siang hari ini. Karena itu saya mengusulkan Pak Agus tadi, Pak Tri, kita jangan tanggung-tanggung lagi, langsung kembali, tak perlu lagi pakai embel-embel kaji ulang. Kalau dengan baik tidak bisa, dengan terorganisir tidak bisa, apa salahnya kita kudeta? Saya hanya mau katakan tadi seperti Pak Batubara bilang bahwa rejim ini ndablek kopeh bleguk. Para pengganti Undang-Undang Dasar itu tadi sudah disebut sebagai pengkhianat. Para penikmat Undang-Undang Dasar palsu ini adalah para bangsat. Satu detik. Yang di dekatnya sekarang ya langsung dengan Pak Marwan Batubara dari IRES Indonesian Resources Studies dan dari Front Kedaulatan Negara. Terima kasih Bu Irma. Jadi kalau kita lihat tema dari FGD ini adalah spirit Sumpah Pemuda untuk menyelamatkan Indonesia. Tadi Pak Pri menyebutkan bahwa kondisi Indonesia itu sudah darurat. Ya makanya perlu diselamatkan. Nah ini darurat dan perlu diselamatkan dari apa? Yang saya nilai paling mendesak adalah menyelamatkan Indonesia dari rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo sebagai presiden. Ya karena faktanya rezim ini sudah merampas kedaulatan rakyat. Tadi Pak Mul menyebut kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kemudian mengkhianati konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, makanya perlu kembali ke Undang-Undang Dasar Indonesia asli. Misalnya ada program kita seperti itu. Kemudian merampok sumber daya alam. Terutama kita bicara bagaimana Undang-Undang Minerba itu membiarkan pemerintah bersama DPR merampok sekitar 5.000 triliun lebih hanya dari sektor batubara misalnya. Yang sedang berlangsung adalah bagaimana rakyat dihisap dari swastanisasi sektor listrik, ya. Kemudian yang berikutnya bahwa ini semakin perlu, ya, rezim ini diakhiri adalah semakin otoriter dengan menjadikan Polri sebagai salah satu alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nah karena itu dan yang menjadi motor utama di depan itu adalah Satgasus. Itu yang terus kita suarakan supaya diaudit. Nah terakhir sekali, karena itu mari sama-sama jangan bicara sopan seperti ini. Kita sudah sama merasakan ini perlu diperbaiki. Karena itu kita kampanyekan untuk dilakukannya impeachment kepada Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Terima kasih. Sekarang Hatta Taliwang, habis itu baru Dr. Antoni Budiman. Ini bagian sini semua ya, supaya sebelum saya ke sayap kanan. Ya, terima kasih. Tadi puncaknya dari pernyataan Pak Marwan Batubara itu tidak ada lagi yang mengalahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Tetapi saya hanya kasih bumbu aja dikit. Pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu paling tidak 4 hal yang strategis yang membuat Indonesia menjadi lumpuh. Pertama, hilangnya kedaulatan rakyat dengan diturunkannya derajat MPR. Itu yang pertama. Yang kedua, liberalisasi ekonomi politik. Liberalisasi politik itu dalam wujud pemilihan presiden langsung. Padahal kita harusnya musyawarah. Nah, liberalisasi yang kedua adalah liberalisasi ekonomi yang membuat amburadulnya ekonomi politik Indonesia, dikuasai asing lah dan sebagainya.
Yang keempat adalah perubahan calon presiden dari warga negara dari orang Indonesia asli menjadi warga negara. Itu aja persoalan amandemen ini yang harus kita kembalikan, sehingga kita perlu kembali ke UUD 45. Cuma cara kembalinya ini mungkin kita berbeda cara saja. Kalau menurut saya, dari pengalaman negara-negara yang berubah konstitusinya, baik itu Filipina, baik itu Thailand, baik itu Yugoslavia, baik itu Rusia, dan lain-lain, itu didahului oleh goro-goro. Nggak ada yang gratis yang mau melepaskan kekuasaan yang nikmat itu tanpa goro-goro. Filipina berubah setelah Marcos jatuh. Thailand itu kalau mau berubah, rajanya bisik ke Perdana Menterinya, jatuhkan PM itu, selesai, berubah konstitusinya. Begitu juga Rusia setelah Glasnost dan sebagainya jatuh, baru konstitusinya berubah. Begitu juga Yugoslavia dan lain-lain. Jadi nggak ada perubahan yang gratis. Terima kasih. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Persis 90 detik adalah Mas Bambang Wiwoho. Dulu saya dengan beliau ini mendirikan Jakarta Media Center. Monggo, atau pakai mic saya aja Mas Bambang. Mas Wi. Terima kasih Mbak Irma. Jadi saya bersyukur sekali ini acara ini buat saya menggembirakan, karena pada saat awal amandemen Pak Tri FPP 45 segala macam, ketika kita menolak proses amandemen, kami selalu dicap mau mengembalikan Orde Baru dan dui fungsi ABRI. Maka dalam gerakan para aktivis tahun 2005-2007, bahkan sebetulnya bukan hanya aktivis, karena Bu Mega, Pak Taufik, Gus Dur, Pak Wiranto, Pak Akbar ikut ya Pak Gus ya, ikut di pertemuan-pertemuan itu. Kami menggunakan taktik kaji ulang supaya kita tidak semata-mata dicap menggunakan Orde Baru. Nah sekarang, terutama setelah para organisasi ekstra mahasiswa pada bulan Juli tahun 2015 menyerukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu semakin besar, ya, seperti halnya pada siang hari ini. Karena itu saya mengusulkan Pak Agus Tadi, Pak Tri, kita jangan tanggung-tanggung lagi, langsung kembali, nggak perlu lagi pakai embel-embel kaji ulang. Karena kaji ulang itu hanya taktisnya saja. Ini usul saya kalau berkenan. Yang kedua sedikit saja, saya mengingatkan kemarin juga di acara Bung Hatta, banyak orang yang mengaku Pancasilais, tetapi menyetujui pelaksanaan dan mengikuti pelaksanaan amandemen yang tidak Pancasilais. Yang menurut saya kita harus tegas, itu munafik dan hipokrit. Terima kasih. Dr. Antoni Budiman. Antoni Budiawan, sorry. Dari PEPS Political Economy and Policy Studies, Institute of Political Economy. Terima kasih. Kembali ke Undang-Undang Dasar asli, ini bukan merupakan suatu pilihan, tetapi keharusan demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar asli itu mengandung prinsip-prinsip dasar terbentuknya negara Republik Indonesia. Daerah menyerahkan kedaulatannya dengan harapan dapat menentukan nasib daerah dalam menentukan presiden dan wakil presiden melalui MPR, melalui utusan daerah dan utusan golongan. Ketika itu dihapus, maka negara Republik Indonesia terancam hilang. Terancam hilang ya, Dok? Terancam hilang. Dengan adanya one man one vote, maka daerah itu sudah tidak berdaulat lagi. Karena mayoritas itu akan menguasai minoritas tadi. Nah, dengan amandemen Undang-Undang Dasar, maka terjadi perampasan kekayaan daerah, di mana mineral, batu bara, kekayaan itu dikuasai oleh segelintir pihak, difasilitasi oleh pemerintah pusat, oleh bekerja sama dengan kroni-kroni oligarkinya.
Nah, kalau kita lihat tahun 1950 Indonesia ini dibangun oleh kekayaan daerah. 1950 kontribusi karet itu 60% devisa untuk negara. Tahun 67 Indonesia bangkrut. Cadangan devisa hanya 2 juta US dollar. Tahun 81 Indonesia dibangun dengan kekayaan minyak bumi, di mana bahwa devisa 81% mengisi devisa negara. Nah, disinilah adalah bahwa dengan hilangnya kekayaan daerah yang dirampas oleh pusat, ini menjadi daerah tidak berdaulat. Oleh karena itu Indonesia terancam hilang, sehingga kembali ke Undang-Undang Dasar asli adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rupanya semua membicarakan masalah teori. Kalau dengan baik tidak bisa, dengan terorganisir tidak bisa, apa salahnya kita kudeta? Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang berani kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau berani disiapkan. Mayor Jenderal Robi dari Bandung. Silakan. Bandung Terima Lautan kasih. Api. Saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan sudah sangat banyak. Saya hanya mau katakan tadi seperti Pak Batubara bilang bahwa rejim ini ndablek kokbeh bleguk. Itu yang harus dilawan oleh kita. Kalau mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka rejim ini harus digulingkan. Terima kasih. Yes, sekarang Dr. Jul. Last but not least, Pak Tri masih belum tiba. Yang paling penting itu harus diketahui bahwa ini bukan perubahan Undang-Undang Dasar, tapi pergantian Undang-Undang Dasar. Para pengganti Undang-Undang Dasar itu tadi sudah disebut sebagai pengkhianat. Para penikmat Undang-Undang Dasar palsu ini adalah para bangsat. Jadi satu-satunya jalannya kita hadapi para pengkhianat dan para bangsat itu kan itu aja. Bagaimana caranya? Tanya ke saya nanti kita pertemuan tertutup bagaimana menghadapi para pengkhianat dan bangsat ini, karena para pengkhianat dan bangsat itu juga mengikuti acara ini. Masa dibuka di sini kan nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Majen Robi berarti ya. Sudah tidak bisa dengan kata-kata dan sudah tidak bisa dengan diskusi-diskusi saja. Tapi saya ini semoga ada outputnya. Monggo Pak Tri, penutupan yang ngegung kemawon. Gongnya adalah dari Pak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Ngunjuk ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diminta untuk menutup sebagai penutup, istilahnya grogi saja. Saya perhatikan semuanya walaupun dengan beberapa variasi, tapi menuju satu titik, yaitu perlunya ada introspeksi terhadap amandemen. Adapun bagaimana solving problemnya, itu ada berbagai alternatif. Ini ingin saya jelaskan. Antara kembali Undang-Undang 45. Ada lagi Pak Abdulawat, kaji ulang. Dan terakhir, ini tetap kembali yang asli melalui dekret terkoordinasi dengan penyempurnaan adendum. Ini sama sebetulnya. Titik temunya itu kembali asli dan jangan diragukan. Misalkan kaji ulang itu dikaji yang 4 kali amandemen, itu materinya dikaji untuk membuktikan mana yang keliru, mana yang tidak baik, mana yang baik. Adil ya. Tapi intinya kaji ulang itu kembali dulu yang asli, tidak boleh ikut-ikutin. Nanti dari kajian ini yang manfaatnya ada aspiratif sesuai dengan tantangan zaman,
kita jadikan adendum lampiran. Ini bagus ini karena hidup berkembang, generasi berganti. Tentu dibuat awal oleh founding father bagus, jangan kutip-kutip. Jadi kalau ada perubahan lewat adendum, aman itu. Adendum gampang dibuang. Jadi jangan sampai kita dengan kajulang apa ya, dengan hasil cakap kembali. Apalagi yang terakhir tadi oleh Pak Pri itu lebih komplit lagi. Intinya kembali yang asli melalui lewat dekret presiden terkoordinasi dengan penyempurnaan adendum. Jadi silakan nanti aktif 3 itu sama yang ditanyakan para pembicara tadi bagaimana caranya, cara bertindak oleh cara itu, cara bertindaknya yang penting ya. Nah, kalau kaji ulang tadi kita pilih kembali kepada yang membahas adalah MPR. Itu konstitusional karena yang membongkar dulu rezim MPR. Walaupun MPR sekarang sudah tidak isinya sekomplit dulu, tapi ada political will. Kalau kita bisa meyakinkan MPR, fraksi-fraksi, oke, bagus itu. Dari kembali ke sana. Nah ini kalau tidak bisa, macet, deadlock, terkunci tadi kata Pak Pri, mana? Nah tentu kita pakai satu lompatan. Pengalaman presiden itu bukan hanya presiden, tapi kepala negara sekaligus dengan kewenangan yang lebih luas, terlebih-lebih menghadapi keadaan yang akut yang sudah perlu dibetulkan. Nah itulah presiden tentunya harus ada backup. Koordinasi itu maksudnya ada backup dari semua stakeholder di semua lembaga, khususnya yang menonjol dulu 5-9 itu Bung Karno, dekret itu didukung oleh BNI. Jadi ini kita pakai juga presiden dengan dukungan tadi koordinasi TNI di depan itu karena TNI punya serta marga yang marga pertama saya orang pada Indonesia yang berpendidikan Pancasila sampai sekarang berlaku itu. Tapi kenyataan aturan sekarang yang mengatur negara ini tidak Pancasila. Dari TNI yang digugah ini, TNI jangan diam. Ya, kalau kamu TNI masih aktif, masih pegang serta marga, bersumpah prajurit, kamu harus berani mengingatkan presiden, mendukung presiden. Walaupun tadi ada dua pendapat, jadi dianggap itu tidak melanggar hukum, ada warga dianggap itu melanggar hukum. Saya kira ini tafsiran yang gampang ditaskan ya, muncul. Yang penting istiqomah, semangat ya. Kalau ini baik, berani. Makanya tadi ada syarat. Yang pakai dekret terkoordinasi. Ambil barang itu tadi. Mereka masukkan. Ini syaratnya presiden itu punya leadership yang kuat. Nah, kuat. Dan juga pendukung yang kuat dan kompak. Maka tarik sendiri kerjanya. Kalau Bung Karno jelas orangnya kompak, berani, duel, jujur. Nah, apa yang sekarang berani itu? Dan nanti tergantung how share the idea. Ya, bagaimana cara kita mendekati. Nah, jadi ini terakhir. Tadi bilang sama, kalau mereka bilang perlu ada tangan terakhir yang di pemerintah. Inilah diajar tadi rangkuman dari diskusi dari kita, jangan sampai
dan kita karena ada yang sama dalam politik kita. Saya hargai para penanggap, para narasumber, hebat Pak Lu. Anda kobarkan tadi isi perlu otak dan munafik, jadi perlu itu untuk kita. Jadi orang Indonesia berani koreksi diri, berani introspeksi diri, ya, muraqabah, muhasabah. Nah, Tuhan mengatakan itu. Jadi orang yang tidak berani lihat dirinya, tidak bisa koreksi, tidak bisa introspeksi diri, akan berbangsa ancur kita. Dan mengenai kegagalan Undang-Undang Dasar ini kalau tidak dibetulkan, saya pakai kesimpulan peneliti UGM Profesor Thailand. Beliau menyatakan amandemen ini singkatnya kalau tidak dibetulkan, dibiarkan, sama dengan menghancurkan NKRI. Jelas. Apa kita mau apa sekarang? Apa diem? Apa bertindak? Harus bertindak dong. Orang Indonesia yang baik, yang penting dibuka hatinya. Mari kita mulai rakyat dari cekuldak seluruh rakyat mendengar. Insya Allah tadi Bu Gubernur jangan lupa Tuhan gak ridho nih kalau karunia Tuhan Indonesia makmur yang gede yang hebat, tanah airnya ini dirusak dioyak-oyak karena hal-hal di Madar itu merusak itu luar biasa. Gak ada prestasi kayak itu. Jadi kita berada di muda, itu bisa kayak itu. Ini saja pesan saya supaya kita terhukum dalam satu pertemuan yang baik, dan mudah-mudahan ini didengar nanti lewat semua media, termasuk Presiden, MPR, fraksi, dengarkan. Demi kita mari kita introspeksi, berangkut, mampu berdiri. Inilah cara kita menyelamatkan Indonesia, karunia Tuhan ini, ya Pak. Tepuk tangan untuk saya, semoga kita diridhoi Tuhan, amin, dan diberkati Tuhan, amin. Dan berkat itu saya minta bapak-bapak konsisten kemana-mana bicara ini, konsisten, harus, ya, jangan barang salah dibiarkan. Buku sudah lama terbitkan, tapi saya nggak tahu dibaca apa tidak. Kalau dibaca pasti akan lebih terbuka. Yes. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.